Sahabat Celita Iman yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Pada Celita Iman kali ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan kisah cerita tentang bambu. Seorang tukang kebun memiliki serumpun bambu di sudut kebunnya. Setiap tahun bambu-bambu itu bertambah tinggi dan kuat. Kemudian, suatu hari tukang kebun itu berkata, "Sobat, saya membutuhkan engkau." Kata bambu itu, "Tuan, pakailah saya seperti yang Tuan inginkan. Saya siap." Kemudian suara tukang kebun itu menjadi agak serius dan berkata, "Agar saya bisa memakaimu, engkau harus ditebang." Tentu saja bambu itu kaget. "Menebang saya? Mengapa? Saya adalah bambu yang paling baik di kebun ini. Jangan lakukan itu. Pakailah saya sekehendak Tuhan, tapi janganlah menebang saya." "Begini, jika saya tidak menebang kamu, saya tidak bisa memakaimu." Seluruh isi kebun itu terdiam. Bambu yang anggun itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuhan, jika itu adalah satu-satunya jalan untuk menggunakan saya, maka tebanglah saya." "Tapi bukan itu saja," kata tukang kebun itu. "Saya masih akan memangkas semua cabang dan daun." "Ya Tuhan, semoga itu tidak terjadi pada diri saya," kata bambu itu. "Hal itu akan merusak keindahanku. Tuhan, kalau bisa janganlah pangkas cabang dan daunnya." "Jika saya tidak memangkas cabang dan daunmu, saya tidak bisa memakai." Bambu itu merasa sangat terpukul, kemudian menyerah. "Tuhan, pangkaslah semua cabang dan daun-daunku." "Bambu tersayang, saya masih harus lebih menyakitimu lagi. Saya harus membelah dan mengambil hati bagian dalammu. Jika tidak, maka saya tidak bisa memakaimu." Bambu itu semakin menundukkan kepalanya dan berkata, Tuhan, pangkaslah, potonglah, belahlah, dan lakukanlah apa saja pada diriku sesuka Tuhan." Maka tukang kebun itu memotong bambu itu, memangkas cabang-cabang dan daunnya, membelahnya dan mengosongkan semua bagian dalamnya. Lalu dia membawa bambu itu melalui sebidang tanah kering menuju sumber air. Dia menghubungkan bambu itu dengan sumber air itu, dan air pun mengalir ke tanah kering itu sehingga membuatnya menjadi subur. Demikianlah hanya bila bambu itu dipotong, dipangkas, dan dibelah, dia bisa menjadi sumber dan penyalur berkat yang melimpah bagi tanah yang gersang, dan tentu saja akhirnya bagi manusia. Bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita berkorban demi hidup sesama?